Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan saya Bu Anggari. Mohon maaf sebelumnya, eh, saya jadinya setiap pertemuan memohon maaf ya, mohon maaf karena keterbatasan ini. Eh, apa? Saya cerita dulu mengenai berita terkini bahwa kasus pandemik COVID-19 ini di Jogja juga semakin marak sepertinya. Jadi tidak hanya di Jogja, mungkin di tempat lain juga wacana untuk perkuliahan secara online kemungkinan masih akan terus dilanjutkan ya. Tapi ya kita berdoa saja semoga semuanya sehat selalu, kemudian bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita mau bahas mengenai produksi. Sebenarnya produksi ini sudah mau dibahas beberapa waktu sebelum UTS, tapi karena ada beberapa kendala, jadinya baru bisa dibuat sekarang. Idealnya begini sih, memang sebelum UTS itu kita bahas mengenai konsumsi, setelah UTS kita bahas mengenai produksi. Oke, karena kita sudah meninggalkan UTS dan tengah semester sebelum UTS, saatnya kita sekarang memposisikan diri kita sebagai produsen. Karena kita sudah mulai di bahasan mengenai produksi. Nah, kira-kira apa saja sih yang mau kita bahas ketika kita membahas mengenai production atau produksi? Kita ada beberapa topik yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama mengenai teknologi produksi, kemudian mengenai ISO 1. Jadi ISO 1 ini temannya indifferent curve. Kalau di produksi ada ISO 1, kemudian ada produksi dengan satu variabel input, yaitu tenaga kerja. Kemudian yang keempat ada produksi dengan dua variabel input atau dua input variabel. Kemudian ada return to skill. Nah, mungkin kita ya langsung saja mengenai produksi. Nah, jadi sekarang kita seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa fokus kita sekarang itu ada di bagian supply atau di bagian produksinya. Kita memposisikan diri sebagai produsen. Nah, apa-apa saja yang mau kita kaji, yang mau kita kaji itu adalah bagaimana suatu perusahaan itu membuat meminimalisir cost, meminimalisir biaya pada setiap produksinya. Kemudian bagaimana biaya-biaya tersebut divariasikan dengan adanya output. Kemudian kita juga mau akan bahas mengenai regulasi bisnis di Indonesia terutama. Karena buku ini berasal dari luar Indonesia, dari Amerika, nanti kita coba terapkan ilmu-ilmu atau materi-materi mengenai produksi atau production itu pada perekonomian di Indonesia gitu. Oke, jadi lanjut kita ke teknologi produksi. Yang namanya proses produksi itu adalah mengkombinasikan dari faktor-faktor produksi untuk menciptakan output. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar sebelumnya, apa saja sih faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi itu ada labor atau tenaga kerja, ada materials atau raw materials itu bahan baku, kemudian ada capital atau modal. Nah, ketiga unsur ini merupakan faktor-faktor produksi. Nah, ketiga variabel ini sangat menentukan bagaimana produksi kita selanjutnya. Apakah kita akan menurunkan harga, menaikkan harga, membuat kombinasi produksi yang seperti apa? Nah, nanti
Ketiga hal ini sangat mempengaruhi labor, tenaga kerja, kemudian materials atau raw materials, bahan baku, kemudian capital atau modal awal kita. Oke. Oke, ini bagaimana cara kita menulis fungsi produksi dalam suatu rumus ya. Q ini adalah outputnya atau jumlah barangnya, kemudian Q ini output atau jumlah barangnya ini merupakan fungsi dari atau kombinasi dari capital dan labor. Modalnya ada berapa, kemudian labornya ada berapa. Nah ini nanti akan menentukan berapa jumlah outputnya. For a given teknologi ini maksudnya teknologinya dianggap tetap atau tidak dihiraukan. Oke, coba ini ada isoquant. Kita mulai ke isoquant. Oke, isoquant ini pengertiannya ada di sini. Isoquant itu adalah kurva yang menunjukkan seluruh kemungkinan kombinasi dari input-input yang menghasilkan output yang sama. Jadi kalau kemarin different curve itu suatu kurva yang menunjukkan kombinasi dari jumlah barang yang kita konsumsi yang menghasilkan kepuasan yang sama gitu kan kalau indifferent curve. Kalau isoquant ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dari input-input variabel yang menunjukkan hasil output yang sama, yang menghasilkan hasil output yang sama gitu. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ada ini. Dari tabel ini, kalian coba perhatikan angka-angka itu yang sama. Misal 55 yang kotak biru, lingkaran merah, sama segitiga hijau. Nah, kotak biru itu mempunyai angka yang sama, kemudian lingkaran merah itu angkanya juga sama, kemudian kotak hijau, segitiga hijau itu angkanya juga sama. Nah, angka-angka yang sama ini menunjukkan tadi output yang sama gitu. Nah, output itu berasal dari kombinasi antara capital dan labor, antara tenaga kerja dengan modalnya. Nah, misal kita baca di sini ini adalah labor input atau tenaga kerja, kemudian di sini adalah capital input atau modalnya ya. Ada kombinasi satu tenaga kerja dengan 3 capital menghasilkan output 55. Kemudian di sini ada 3 labor, kemudian capital inputnya 1 menghasilkan output yang 55 juga. Nah, begitu juga dengan yang lain 2, 3 gitu. Kita lebih jelasnya baca di kurvanya ya, di kurvanya. Nah, ini kombinasi yang pertama yang 55 tadi itu menghasilkan output yang sama ada di 55. Kemudian yang lingkaran merah menghasilkan output yang sama juga ada di 75 outputnya. Kemudian segitiga hijau menghasilkan output yang sama ada di 90. Nah, kombinasi-kombinasinya itu mana saja, Bu? Nah, tadi misal labor inputnya 1, labornya 1, kemudian dia capital inputnya 3. Nah, ada di titik A, ini yang pertama. Kemudian ada lagi kombinasi yang sama menghasilkan 55. Capitalnya 1, labornya 3, sama menghasilkan 55. Nah, garis-garis ini yang dinamakan dengan isoquant. Ada lagi, kemudian 75 ini contohnya cuma satu saja. Kita coba cari yang 90 coba. Kalau 90, kombinasinya tadi misalnya labornya 2, capitalnya 5. Labornya 2, capitalnya 5, kita tarik garis, ada di titik ini, di titik E. Menghasilkan output 90. Ada lagi kombinasi yang sama. Capitalnya 3 aja, Bu, tapi labornya harus ditambah dari 2 ke 3. Oh iya, boleh. Hasil outputnya nanti sama.
ada di 90 ini ya, diperhatikan di korbannya. Nah, ini adalah produksi dengan dua variabel input. Oke, sebelum saya lebih jauh, saya lupa menjelaskan bahwa di dalam suatu produksi itu ada yang namanya input variabel dan input tetap. Jadi input variabel itu adalah input yang bisa berubah-ubah, sementara input variabel, fix input atau input tetap itu adalah input yang dianggap tetap gitu. Jadi ada variabel input, ada input yang tetap. Nah, kita mempelajari ada dua jenis, ada satu variabel input, ada dua variabel input. Nah, ini ditulis di sini dua variabel input karena apa? Karena capitalnya bisa berubah, labor-nya juga bisa berubah. Nanti ada lagi di dalam suatu analisis itu capitalnya kita anggap tetap nih, tapi labor-nya yang kita tambah atau kita kurangi gitu. Oke, ini coba kalian baca sendiri ya. Jadi input baik labor ataupun capital itu sebenarnya fleksibel, bisa ditambah, bisa dikurang, mana yang bisa kita upayakan lebih begitu. Nah, oke, gitu maknanya begitu. Jadi bahwa produsen itu nanti bisa merespon nih mana kira-kira kombinasi yang paling efisien untuk menghasilkan input yang maksimal gitu. Oke, ini short run, long run ini tidak perlu. Nah ini yang saya cerita tadi nih, ini penting lagi, produksi dengan satu variabel input yaitu tenaga kerja. Nah, kalau tadi dua variabel input, dua-duanya bisa berubah antara capital dengan labor. Sekarang production with one variable input. Jadi yang bisa berubah adalah yang dirubah maksudnya adalah labor-nya, yang capitalnya tetap. Nah, contohnya ini. Capitalnya tetap semuanya 10, kemudian labor-nya yang dirubah mulai dari 0 sampai 10. Begitu. Nah, gimana cara bacanya? Oke, cara bacanya ini diketahui, ini tetap diketahui. Nanti kalian mulai menghitung itu ada di average product dan marginal product. Kalau labor-nya 0, kemudian capitalnya 10, dia tidak punya pekerja tapi punya modal 10, outputnya 0. Kemudian kalau pekerjanya 1, capitalnya 10, dia mempunyai outputnya 10. Kemudian kalau punya pekerja 2, dia bisa output 30. Kalau pekerjanya 3, outputnya 60. Kalau pekerjanya 4, outputnya 80, dan seterusnya. Kemudian, average product itu dicari dari mana? Average product itu dicari dari total output dibagi dengan jumlah labor. Kalau total outputnya 10, labornya 1, average produknya adalah 10. Jadi average produk itu adalah masing-masing produk yang dihasilkan oleh masing-masing tenaga kerja. Kemudian misal di sini, total outputnya 60, kemudian labornya ada 3, berarti masing-masing orang bisa mengerjakan 20 produk. Gitu. Kalau marginal product itu apa, Bu? Marginal product itu adalah tambahan produk yang dihasilkan dari labor 1 ke labor yang di atasnya atau di bawahnya gitu. Nah, misal di sini marginal produknya dari 0 berarti 10. Gitu. Tambahan produknya. Kemudian yang kedua, 20 dapatnya dari mana? 30 dikurangi 10. 30 dapatnya 60 dikurangi 30. 80 dikurangi 60, 20. Nah, jadi tambahan yang dihasilkan oleh pekerja ketika ada tambahan dari labornya sendiri itu. Gitu. Oke.
Oke, di sini kita bisa mengobservasi atau bisa memperhatikan bahwa dengan adanya tambahan pekerja, outputnya itu juga akan ikut naik. Output key itu juga akan naik, kemudian akan mencapai jumlah maksimum, kemudian akan turun. Nah, kira-kira kenapa ya? Coba kita amati. Kira-kira kenapa kalau suatu pekerja itu ditambah secara terus-menerus, sementara apa capitalnya atau modalnya itu tetap, maka memang akan bertambah, tapi nanti akan mencapai maksimum kemudian turun. Contohnya ini, naik terus kan ini 10, 30, 60, 80, 95, 108, 112 naik terus kan. Kemudian dia mencapai maksimal pada 112 ini. Nah, ternyata turun nih Bu pada pekerja ke 9 dan ke 10 turun lagi, kalau ditambah ke 11 turun lagi. Marginal produknya akan semakin negatif gitu. Average produk yang dihasilkan masing-masing pekerja juga semakin turun. Nah, ternyata ketika capitalnya itu tetap, kemudian labornya kita tambah secara terus-menerus, maka akan menciptakan ketidakefisiensi dalam bekerja gitu. Jadi akan merugikan perusahaan apabila yang dikerjakan itu tetap sama secara kapasitas modalnya, tetapi labornya kita tambah secara terus-menerus, itu akan menyebabkan atau bisa jadi inefisiensi dalam berproduksi gitu maksudnya. Nah, kurva dari production with one variable input labor tadi adalah seperti ini. Ketika 1 tambah lagi 2 naik terus outputnya. Ini output ya, ini output, kemudian ini labor. Ketika ditambah terus output ditambah terus labornya, maka akan naik sampai mencapai maksimal tadi 112. Kemudian setelah 112 labor ke 9 dia akan mulai turun. Disinilah perusahaan sudah tidak efisien lagi menggunakan labor atau pekerja ke 9 karena outputnya semakin turun. Sebenarnya kita bisa analisis lagi ketika average produknya itu sudah turun, semakin turun, itu sebenarnya suatu pekerjaan atau produksi itu sudah mencapai batas maksimal gitu. Average produk yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja itu kan maksimal di sini 20 ya. Jadi idealnya itu memang dalam kapasitas perusahaan yang seperti ini itu memang amount of labor-nya, maksimal amount of labor-nya itu ada di sekitar 3 atau 4, karena di luar itu total output-nya memang naik sih secara total, tapi average produk yang dikerjakan masing-masing orang itu tidak lagi menjadi naik terus, tapi malah turun. Kemudian di sini juga marginal produknya, tambahan produknya juga semakin turun. Jadi paling optimal itu memang ya di tiga di sini gitu. Paling optimal setiap orang atau di 4 setiap orang bisa mengerjakan sebanyak 20. Tapi kalau sudah di 4, marginal produknya sudah turun dari 20 ke 30, dari 30 ke 20, tapi nggak apa-apa. Yang penting average produknya masing-masing orang masih mengerjakan sebanyak 20 produk gitu dalam proses produksinya. Oke, kalau kita baca lagi namanya kurva yang selanjutnya, production with one variable input tadi. Nah, ini outputnya. Kemudian kita mulai baca di sini marginal product dan average produknya. Oke, marginal product itu adalah tambahan produk yang dihasilkan ketika 1, 2, 3 naik. Oke, 3, ketika jumlah pekerja 3 itu dia mencapai marginal product yang puncak atau paling tinggi. Marginal produknya, tambahan produknya dihasilkan itu sebanyak 30 produk.
setelah itu ketika pekerja keempat dia mulai turun ke 20, semakin turun, kemudian negatif. Average product yang dihasilkan, dia mencapai puncak sebenarnya ya di 20-30 sini. Kemudian nanti dia akan slope-nya akan negatif atau turun. Kemudian kita bisa analisis, ini di sini maksudnya observation atau observasi. Marginal product sama dengan 0. Marginal product sama dengan 0, berarti dia mana ya maksudnya ini ya? Ketika MP lebih besar daripada AP, berarti nah gini. Jadi ketika marginal product sama dengan average product, nah itu berarti sedang berada di titik maksimum. Berarti ada di sini ya. Titik maksimumnya itu ada di pekerja yang keempat. Oh iya, pengertiannya ada di sini. Left of E ini maksudnya equilibrium atau ya titik keseimbangan itu ya. MP lebih besar daripada AP, dan AP masih naik terus, increase. Kemudian right A, AP-nya sudah decrease atau turun, MP sama dengan AP, dan AP ada di titik maksimumnya, ada titik maksimumnya di sini. Ini sama ya, ini penggabungan dari dua tadi, dari ini dan ini, digabungkan. Di dalam production with one variable input ada namanya the law of diminishing marginal return. Jadi ketika pekerja itu, ketika input dari labornya itu small atau kecil, maka marginal produknya akan naik terus mencari spesialisasi. Kemudian ketika pekerja itu banyak, marginal produknya akan turun karena terjadi inefisiensi. Contohnya gini, jadi misal jualan mendoan gitu. Ketika misal kalian punya usaha mendoan, kemudian punya gerobak, ada 3 pekerja. Awalnya ada satu pekerja itu juga goreng, kemudian juga melayani pembeli, kemudian juga cuci piring pembelinya. Mungkin itu agak kerepotan. Kemudian kalian nambah lagi menjadi 2, ada yang nyuci sendiri, ada yang bagian serving sendiri. Lebih bagus outputnya. 3, goreng sendiri, jualin sendiri, nyuci sendiri. Nah, itu yang dimaksudkan dari spesialisasi pekerjaannya. Ketika suatu perusahaan itu menerapkan spesialisasi yang tepat, maka akan mendapatkan output yang maksimal juga. Nah, ketika suatu perusahaan itu nanti terlalu banyak pekerja di situ, misal perusahaan mendoan nambah lagi menjadi 4 atau 5, nah, itu tidak efektif, ada yang malah ngerumpi, kemudian tidak membantu pekerjaan dengan baik, jadi malah tidak spesialisasinya tidak bagus, malah menyebabkan inefisiensi, kemudian yang nantinya menyebabkan produsen itu mendapatkan laba yang tidak optimal. Nah ini coba kalian membuat resume hari ini, mengenai bagaimana sih the law of diminishing marginal return ini. Kalian sampai sini dulu ya. Nanti selanjutnya nanti kita bahas lagi. Masih banyak. Yang pertama, coba kalian pahami dulu the law of diminishing marginal return-nya. Kalau kita buka di buku, coba kita buka di buku.
Oke. Screen sharing masih pause ya. Saya new share dulu. New share-nya adalah di bukunya Pak Ahmad. Coba. Kalian apakah sudah bisa melihatnya? Oke. Sudah screen sharing? Oke. Kita coba lihat bukunya Pak Ahmad bagian produksi. Apa yang dibahas oleh Pak Ahmad? Tadi kan kita belajar dari bukunya Pak Devi Dik. Sedikit loading. Ditunggu dulu ya. Ini saya nanti berusaha untuk tidak editing ya biar cepat naiknya ke YouTube. Jadi segera bisa kalian saksikan juga. Yang suka lama itu ya proses editingnya itu. Kadang saya harus ngisi suara ya. Kemarin ada yang komentar apa, alhamdulillah terima kasih ya Bu, ini suaranya ke keganggu sama musiknya. Iya benar, karena apa, terburu-buru kan itu, jadi saya tidak setting volumenya uh, yang di ini apa, yang di bagian musiknya. Halaman 121. Oke, mungkin di sini lebih definitif ya kalau yang di sini. Sama tadi produksi dengan satu variabel input, ini maksudnya itu dengan produksi dengan satu faktor yang berubah. Berubah itu maksudnya variabel tadi. Yang berubah adalah labornya. Oke. Ada produksi total, ada produksi rata-rata, dan produksi marginal sama ya. Total produk, kemudian marginal product dan average product sama. Oke. Kemudian ini mungkin sama saja tabelnya tadi, tanah modal maksudnya. Kemudian ini tenaga kerjanya yang ditambah terus. Kemudian ini total produksinya diketahui. Marginal produksinya diketahui. 40 dikurangi 10, 30, 90 dikurangi 40, 50. Begitu terusnya. Kemudian produksi rata-rata adalah total produksi dibagi tenaga kerja. 10 dibagi 1, 10, 40 dibagi 2, 20, 90 dibagi 3, 30, 160 dibagi 4, 40, dan seterusnya. Oke, kurvanya ini terserah kalian kalau gampang di sini. Kalau saya gampang di PowerPoint tadi ya, karena lebih berwarna gitu. Sama, kurang lebih sama. Mungkin soalnya tidak usah dikerjakan. Oke. Ini nanti dulu kalian coba sekarang perhatikan the law of diminishing marginal return. Kalian coba buat resume-nya, kemudian kalian catat, membuat apa sih sebenarnya the law of diminishing marginal return gitu. Kemudian saya pengen nanti kalian itu uploadnya di Instagram kalian masing-masing. Jadi biar lebih manfaat gitu, saya pengen lihat, nanti bisa dikirimkan ke Google, ke maksud saya ke Google WhatsApp grupnya, linknya nanti bisa saya cek di situ. Jadi kalian boleh membuat gambar the law of diminishing return, atau membuat tulisan, atau membuat pemisalan gitu. Jadi semakin itu mudah dipahami, nanti nilainya semakin oke. Itu dulu untuk hari ini, untuk 3 kelas ABC. Maksimal hari ini ya, yang penting hari ini dibuat, kemudian nanti biar bisa saya cek. Mungkin itu, silahkan mengerjakan tugasnya.
saya akhiri di sini. Ini saya langsung upload nanti langsung agar segera bisa kalian kerjakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa the law of diminishing marginal return di teori produksi. Nanti powerpoint-nya setelah ini juga saya akan kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.